santrinya punya 3 sifat, maka ini menjadikan apa? Kemuliaan, baik untuk muta'allim ataupun muallimnya. Bil khusus kepada orang yang belajar. Yang pertama al-aqla. Yang pertama akal. Yang kedua wal adaba, kemudian adab. Dan yang ketiga wa husnal fahmi, baiknya di dalam mencerna pemahaman di dalam ketika menuntut ilmu. Ini adab. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in sampai kalau ditanya gimana sih bentuk wajahnya Rasulullah 100%. Ini nggak ada yang bisa mensifati. Jadi dikumpulkan kalau dalam syama'il itu. Ini riwayat dari ini. Melihat hidungnya Rasulullah seperti ini. Nabi punya janggut seperti ini. Oh riwayat dari ini. Ini riwayat dari Sayyidina Ali. Riwayat dari Sayyidina Hasan. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa? Saking kalau udah melihat Rasulullah juga dengan adab, ya ghadduna nadhara ilaihi, saking adab dan dahsyatnya kemuliaan Rasulullah, mereka nggak berani untuk menatap Nabi secara berterusan. Ini kan adab, Pak. Sama gurunya juga nggak pernah ngangkat suara. Nah, kalau yang tampak di belakangan saat ini, ya kita maklumin saja. Suka kita bilang namanya juga santri akhir zaman. Ustadz, Ana lagi nanya, belum selesai. Ustadz jangan itu dulu. Ustadznya sampai begini, Pak. Nah, sudah bisa saya jawab, Pak? Enggak, gini Ustadz penjelasannya. Nah, ini sama, nggak punya adab lagi. Di sini tidak ada, di tempat lain juga 1-2. Nah ini adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada kedua orang tua, adab kepada teman. Adab di dalam berbicara, adab ketika makan, adab ketika minum, adab ketika hadir dalam majelis ilmu. Adab-adab ini ketika kita pelajari, yaitu tuntunan yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya 1 kali 24 jam, ini hal yang lebih penting dibandingkan ibadah itu sendiri. Karena hakikat ibadah ini adalah wujud penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, mudah-mudahan pagi ini Allah karuniakan kita adab. Jadi ilmunya semakin berkualitas, akhlaknya, dan syiarnya tampak kepada masyarakat. Ya, adabnya yang muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang tua. Yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Ini adab-adab tentang masalah salam. Ini dipelajari. Adab yang seperti ini jauh lebih penting dibanding amalan itu sendiri. Ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka biasanya sampai 2-3 tahun santri masuk di pondok pesantren ini belum ngaji apa-apa. Nggak langsung ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, yang lain-lain, nanti banyak maklumat yang didapat tapi tidak punya adab. Nah, nanti dia punya ilmu, tapi nggak punya adab. Nanti orang tuanya diajarin sambil ditunjuk-tunjuk. Nah, nanti siapapun yang diceramin, kamu dengerin saya ngomong. Ini adabnya mana? Nah, ketika diajarkan adab nih selama 2 tahun, adab kepada kitab, adab kepada guru, adab di dalam majelis ilmu, adab di tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai diajarkan adab di dalam masjid, Pak. Adab di dalam masjid. Ini sudah di rumah Allah. Jangan sibuk ngurusin bicara-bicara dunia. Muncul beberapa hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Laknat bagi orang yang sibuk bicara dunia di dalam masjid. Ada pendapat ulama yang mengatakan makruh, ada yang mengharamkan sampai jual beli di dalam masjid. Kita pernah bahas dalam masalah fikih muamalat. Kenapa? Dalam masjid ini ada adabnya. Dalam masjid ini ada aturannya. Disinilah etika yang Allah ajarkan kepada kita, bagaimana adab di dalam masjid. Adab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sudah jam 6:03.
Ada yang mau